Pada siang hari ini saya akan membahas yang masa ventrikel tidak seimbang. Yang pertama itu dibagi tiga. Yang pertama dengan dua kutub AV. Ini ada yang AV concordance dan AV discordance. Pada siang hari ini saya akan membahas univentricular heart yang dengan kategori yang masa tidak seimbang. Yang pertama ada dengan dua kutub AV, ini ada AV concordant dan AV discordance. Ini dibagi menjadi dua, ada DILV dan DRV. Kemudian dengan satu kutub AV, ini ada yang AV discordance dan AV concordance. Ini dibagi menjadi atresia tricuspid dan mitral atresia atau hypoplastic left syndrome. Kemudian ada common AV valve. Ini ada complete atrial septal defect unbalance yang left ventricle dan CFSD yang unbalance right ventricle. Yang pertama saya akan bahas tentang DILV. Ini double inlet left ventricle. Ini merupakan malformasi jantung yang sangat langka. Ini hanya 1% dari total kelainan jantung bawaan. Ini sering disebut single ventricle. Ini karena apa? Karena darah dari atrium kanan dan atrium kiri itu dia langsung masuk ke left ventricle karena ventricle kirinya dia tidak berkembang. Ini kelainan berupa flow dari atrium kiri dan atrium kanan menuju ventricle kiri dan dari ventricle kiri dia akan mengomba menuju pulmonik dan sistemik. Ini ukuran ventrikel kanan biasa sangat kecil, sementara ventrikel kiri membesar ini dan sering disertai dengan ASD maupun VSD. Ini skemanya. Ini kalau pada yang normal, dia dari SVC ke RA, kemudian ke RV, lalu ke arteria pulmonal. Nah, kemudian dari pada kasus ini dia dari SVC ke atrium, nah ini di mana dia dari atrium kanan dan atrium kiri itu dia langsung ke LV. Dan nanti dari LV dia akan membawakan ke aorta dan pulmonal. Ini yang DLV pada CCTGA. CCTGA ini maksudnya apa? Ini di mana LV dan RV-nya bertukar posisi. Sehingga dari LV akan ke arteri pulmonal, sedangkan dari RV akan ke aorta. Berikutnya saya membahas tentang arteri tricuspid. Ini kelainan di mana satu tricuspid tidak terbentuk. Di mana ada RV plastik dengan tidak ada aliran ke RV. Ini pada pendekatan dengan arteri tricuspid itu apabila disertai dengan ASD, VSD, dan PDE itu sangat membantu pasien dalam bertahan hidup. Nah, untuk tricuspid atresia ini diklasifikasikan dengan ada atau tidaknya TGA dan pulmonary stenosis. Jadi klasifikasinya ini pada kasus ini tidak adanya tablet tricuspid sehingga terlihat ventricle itu seolah seperti single ventricle. Ini pada arteria tricuspid itu pada pasien biasa disertai dengan stenosis, throat spell, dapatkan murmur sistolik bertemu dengan PSD-nya, kemudian bisa disertai hepatomegali. Kemudian dari ukuran jantung itu didapatkan bentuknya normal, sedikit yang besar dan gambarnya terlihat seperti boot shape. Ini gambarannya terlihat seperti boot shape. Kemudian kalau dari ekonya itu dia tidak ada orificium tricuspid dan disertai pembesaran RA, populasi RV,
pembesaran LA dan LV pada view apical four chamber. Kita sekarang bahas tentang hypoplastic left heart syndrome atau disebut dengan mitral atresia. Ini anomali yang meliputi hipoplasia DLV di mana terjadi atresia atau stenosis katup aorta. Ini aliran darah ke paru akan meningkat. Ini terjadi peningkatan aliran darah paru yang akan meningkatkan vasoconstriction ke LA. Pada ASD yang besar, kondisi ini mengakibatkan aliran darah dari LA ke RA sehingga demparnya tidak begitu berat. Namun jika ukuran ASD kecil, maka rentan terjadi edem paru. Dan biasanya akan lebih pasien akan cepat meninggal setelah lahir. Ini gambarnya. Ini yang jantung normal. Ini kalau pada HLHS, ini di mana terjadi ada mitral valve sehingga ventricle kiri jadi tidak berkembang mengalami hipoplasi. Ini, gejalanya pasien bisa mengalami takikardi, dyspnea, rongki. Kemudian dari gambar EKG itu menunjukkan adanya gambaran ventricle, ada gambaran pembesaran dari ventricle kanan. Kemudian dari gambaran dari dulu bisa itu dapatkan edema paru. Kemudian kalau dari echo-nya itu dapatkan LV kecil, namun rongga RV sangat jelas melebar. Dan kemudian terdapat pembesaran dari katup tricuspid, kemudian disertai hipoplasia aorta, dan anomalis aorta yang tidak ada. Kemudian terlihat aliran ASD L2 Ini berarti gambaran dari gambaran radiologinya. Ini ada gambar edem paru dengan besar jantung dan peningkatan vaskularisasi dari paru. Ini untuk aortogramnya ini terlihat hipoplastik ascending aorta dengan arteri kongkocia yang menyusun secara retrograde. PDA besar dan ini PDA-nya dan cabang dari PA. Dan berikutnya adalah CAVSD with unbalanced ventricle. Ini di mana kondisi jantung dengan common artery junction dia didominasi oleh satu chamber ventricle saja dan ventricle lainnya dia mengalami hipoplasi. Hal ini karena darah mengalir secara langsung dari atrium ke ventricle. Ini unbalanced ini dia berkaitan dengan ukuran maupun distribusi darah antara pulmonal dan sirkulasi sistemik. Ini gambarnya, di mana dia darah dari atrium itu dia langsung ke ventricle. Ini kalau pada kondisi yang normal itu antara RA dan RV dan LA dan RV itu ada valve. Tetapi pada kasus ini dia hanya satu valve saja. Jadi ini pada kasus ini itu ada satu ventricle yang mengalami hipoplasi. Ini dibagi dua, ada yang dominan LV dan dominan RV. Kalau pada dominan LV itu dia ventricle kiri pasti dia lebih besar dari ventricle kanan. Kemudian posisi AV valve dia mengarah ke kiri dan terjadi LV hipoplasi. Dan kalau dominan RV itu ventricle kanan dia lebih besar. Kemudian posisi AV valve terhadap segmen kanan dan terjadi hipoplastik dari arcus aorta. Kita sekarang bahas tentang double outlet right ventricle. Ini di mana aorta dan pulmonary artery itu dia muncul dari right ventricle. Ini pada kasus ini di mana itu selalu disertai dengan adanya PSD. Ini jenis PSD pada Dovi itu ada 4. Yang pertama vessus aortic itu di mana PSD itu defeknya dekat dengan katup aorta. Kemudian tipe Falo itu di mana terjadi obstruksi atrophy infundibulare. Kemudian vessus pulmonik itu dia defeknya dekat dengan katup pulmonal. Dengan double commit PSD itu dia defeknya dekat dengan katup aorta maupun katup pulmonal. Dan remote PSD ini yang jauh dari katup semilunar atau defeknya sangat luas. Ini gambarnya. Ini untuk dengan vessus aortic. Ini dia defeknya dekat dengan katup pulmonal. Kemudian kalau yang double commit PSD, yang dengan double commit PSD, itu defeknya dia dekat dengan katup aorta dan pulmonal. Sehingga dari daerah sini dia langsung ke pulmonal ya aorta. Kemudian ada subpulmonary SD.
itu defeknya dengan dekat dengan sakit katup pulmonal dan non-komit PSG. Ini gambaran dari gambaran infonya untuk Dorfi. Ini pada subaortic PSG itu dapat overheating aorta pada septum ventricle lebih dari 50%, sedangkan kalau subpulmonic PSD itu didapatkan overheating PA pada septum ventricle lebih dari 50%. Pada Dorfi ini dia kedua spirit artery itu dia berasal dari under LV dan dia tidak ada tidak ada aliran keluar dari LV selain dari PSD itu sendiri. Ini terjadi discontinuous mitral dan katup semilunar. Demikian dokter, saya sampaikan.